Translate. Ya, betul lagi. Google Translate. Google Translate itu adalah digunakan untuk mentranslate bahasa, betul tidak ya? Mentranslate bahasa dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Jadi saya tanya sama orang tuh, "Hai, how are you?" Kita apa? How are you semua. Tinggal cari di Google Map, di Google Translate. How are you? Artinya langsung keluar. Apa? Kabar. Oh, berarti artinya tadi apa kabar? Jawab semua ya. Nah, tinggal ketik aja di Google Translate. Oke, sekarang biar agar lebih paham lagi apa yang tadi bilang tadi Google Map tentang Google Translate, kita akan melihat sebuah video tentang yang dibilang tadi. Itu ada maksudnya. Nah, sebelumnya manfaat kita belajar coding hari ini adalah anak-anak itu bisa mengidentifikasi jenis-jenis AI. Nah, yang tadi Google Map, Google Translate itu termasuk di dalam AI namanya, atau kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan itu nanti dijelaskan di ininya. Kemudian anak-anak itu bisa mencontohkan penerapan ke dalam kehidupan sehari-hari itu. Bagaimana sih cara penerapan AI itu ke dalam kehidupan sehari-hari? Nah, tujuan kita belajar hari ini yaitu tadi untuk agar anak-anak ibu bisa mengidentifikasi AI dan rencana kegiatan kita nanti ke depan itu kalian akan diberikan KPD, menjawab gambar, menempelkan gambar, lalu berdiskusi dengan teman. Kemudian ada KPD yang kedua yaitu membuat poster tentang AI juga. Jadi itu rencana kegiatan kita. Nah, sebelumnya kita mau melihat dulu video tentang AI-nya. Dipasang telinga dan matanya. Lihat ke depan. Apa hal pertama yang muncul di pikiranmu ketika mendengar kata AI atau kecerdasan buatan? Apakah AI jahat seperti di film-film Hollywood? AI jahat atau evil AI hanyalah hayalan pembuat film saja ya. Namun sebenarnya AI sudah merupakan kenyataan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kalian sering loh menggunakan AI? Ketika buka handphone, fitur fingerprint atau face unlock menggunakan AI untuk dapat mendeteksi sidik jari atau wajah kalian dengan lebih cepat. Ketika googling, adanya AI akan memberikan hasil pencarian yang lebih sesuai dengan minat dan kebutuhan kalian. AI juga banyak digunakan pada berbagai aplikasi loh. Contohnya fitur deepfake pada Facebook yang mampu mengenali wajah yang ada di dalam foto. Filter foto juga menggunakan AI agar dapat menyesuaikan dengan bentuk wajah. Kalau kalian terbiasa nonton atau like konten K-pop misalnya, akan muncul rekomendasi konten yang enggak jauh-jauh dari K-pop juga. Bukan hanya di media sosial, rekomendasi musik atau film di aplikasi streaming, iklan produk pada e-commerce, rekomendasi dari virtual assistant seperti Google Assistant atau Siri juga menggunakan AI untuk mempelajari dan menyesuaikan dengan aktivitas yang biasa kalian lakukan. AI juga ada pada Google Maps untuk menganalisis rute yang paling cepat dan perkiraan waktu yang dibutuhkan. Pada game online, AI dipakai untuk mengendalikan permainan bot dan membuat karakter serta grafis permainan menjadi lebih hidup dan realistis. Lalu, apa itu AI? AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan adalah sistem yang memungkinkan mesin atau komputer untuk berpikir, belajar, dan melakukan tugas seperti manusia. Istilah AI muncul pada tahun 1956 dalam konferensi Dartmouth yang diinisiasi oleh John McCarthy, seorang ilmuwan komputer asal Amerika Serikat. Di antaranya ada 4 teknik dasar pada AI, yaitu searching, reasoning, planning, dan learning. Searching adalah teknik menemukan langkah-langkah yang sistematis untuk mencapai suatu tujuan atau solusi. Contohnya AI pada Google Maps. Reasoning adalah teknik menarik kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang ada. Contohnya AI pada aplikasi pendiagnosa penyakit. Planning adalah teknik memecah masalah kompleks ke dalam sejumlah operasi yang lebih sederhana. Contohnya AI pada mesin perakitan kendaraan. Learning adalah teknik mengajarkan pola-pola data untuk memperoleh pengetahuan. Contohnya AI pada sistem mobil tanpa pengemudi. Lalu, apa saja ya keunggulan menggunakan AI? AI dapat menyelesaikan
dengan cepat dan efisien sehingga dapat menghemat waktu dan sumber daya. AI dapat menganalisis data yang besar dan kompleks serta menemukan pola dan tren dari data tersebut. AI dapat bekerja secara konsisten dan mengurangi kemungkinan human error yang biasanya disebabkan oleh faktor kelelahan atau ketidaktelitian manusia. Selain itu, AI dapat bekerja 24 jam penuh, tidak seperti manusia yang terbatas. Sebaliknya, apa risiko menggunakan AI? AI membutuhkan data yang besar dan berkualitas tinggi untuk belajar dan beroperasi secara optimal. Kualitas data yang buruk dapat memunculkan hasil yang tidak akurat. Lalu, analisa atau rekomendasi yang diberikan oleh AI juga akan mengandung bias pada data yang diberikan kepadanya. Contohnya, jika data yang diberikan pada AI kebanyakan berasal dari pasien lelaki, maka analisa penyakit yang diberikan AI akan lebih sesuai untuk kondisi pasien laki-laki dibanding pasien perempuan. Selain itu, ada juga resiko keamanan privasi. AI dapat merekam informasi pribadi dan segala aktivitas di dunia online. Data-data tersebut dapat disalahgunakan untuk tindakan kejahatan. AI memberikan kemudahan dan dapat melakukan pekerjaan manusia. Namun, kemudahan ini dapat memicu sifat malas dan serba instan. Selain itu, orang bisa saja kehilangan pekerjaan karena digantikan oleh AI. Contohnya, pekerjaan customer service yang mulai digantikan dengan chatbot AI. Selain digunakan dalam kehidupan sehari-hari, AI juga dimanfaatkan dalam berbagai bidang. Di bidang kesehatan, AI dapat digunakan untuk membantu dokter membuat jadwal temu, mendiagnosis awal penyakit, dan merekomendasikan obat atau terapi tertentu. Di bidang keamanan, AI digunakan dalam kamera untuk mendeteksi adanya aktivitas yang mencurigakan. AI juga digunakan dalam keamanan cyber untuk mendeteksi serangan di dunia maya. Di bidang keuangan, AI digunakan untuk menganalisis tren pasar, memprediksi perubahan, dan mengelola resiko investasi. AI juga dapat membantu dalam mendeteksi transaksi keuangan yang mencurigakan. Di bidang bisnis, AI digunakan untuk menargetkan iklan yang lebih spesifik dan personal, serta menjawab pertanyaan dan menerima keluhan konsumen. Di bidang otomotif, AI digunakan pada mobil untuk mengenali rute dan menghindari tabrakan. Pabrik otomotif juga menggunakan AI agar proses produksi menjadi lebih efisien dan terjamin kualitasnya. Di bidang logistik, AI dapat merencanakan rute pengiriman yang paling efektif sehingga mengurangi biaya operasional dan waktu tempuh. Di bidang pertanian, AI digunakan dalam memantau kondisi tanaman, mengendalikan hama dan penyakit tanaman, serta memprediksi hasil panen. Di bidang lingkungan, AI digunakan dalam menganalisis data sensor dan citra satelit untuk memantau perubahan iklim dan lingkungan. Bagaimana dengan penggunaan AI di bidang pendidikan? AI dapat membantu memantau kemajuan belajar siswa dan merekomendasikan materi atau penilaian yang sesuai dengan kompetensi, kebiasaan, dan minat siswa. Dengan begitu, proses belajar menjadi lebih bermakna dan tepat sasaran. Untuk bahas lebih lanjut mengenai AI di bidang pendidikan, simak video berikut ini. Wah, banyak banget ya manfaat dari AI. Meskipun begitu, teknologi AI tetap memiliki batasan dan resiko. Jadi, kamu perlu paham hal ini agar bisa menggunakan AI secara kritis dan bijak. Teknologi AI apa nih yang sudah pernah kalian gunakan? Kira-kira kalian ada ide mau mengembangkan AI yang seperti apa? Yuk, tulis pengalaman dan idemu di kolom komentar. Oke, sudah dilihat kan videonya kan? Nah, kira-kira tadi dibahas tentang AI. Apa itu AI? Ya, AI adalah membuat tugas. Boleh. Apa bisa? Suatu apa tadi? Apa tadi? Suatu sistem yang bekerja, apa lagi tadi? Yang belajar seperti
laut. Kira-kira kalau melihat cuaca di daerah kita itu gimana caranya? Pakai AI sekarang kan? Nah, kalau di bagian laptop ibu ini di mana kira-kira ada AI-nya? Ada AI-nya. Coba lihat di bagian laptop ibu ada nggak bagian AI-nya di laptop ibu? Coba lihat. Ya betul, Azura tunjukkan ke depan. Di mana ada AI-nya di laptop ibu ini? Ya oke ya, di sini ya. Nah jadi di sini udah disertakan, di sini dibilang 20 derajat Celcius berada. Nah di laptop aja udah ada AI. Jadi AI itu memudahkan kita untuk melakukan sesuatu, belajar sesuatu lebih mudah lagi. Nah lanjut ya. Udah paham ini tentang AI? Nah kira-kira ada pertanyaan nggak tentang AI tadi? Udah jelas berarti? Nah, oke ya, kita lanjut. Sekarang agar lebih paham lagi, kita mau dengar definisi dari AI itu sendiri, biar lebih jelas lagi. Nah, selanjutnya ya, memahami kecerdasan buatan atau AI, definisi dan dampaknya. Nah, apa itu kecerdasan buatan? Jadi AI adalah teknologi yang memungkinkan komputer melakukan tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia, seperti belajar, berpikir, dan memecahkan masalah. Nah, karakteristik utama AI itu ada objektivitas, efisiensi tanpa batas, keterbatasan. Nah, dari kode. Nah, objektivitas itu berarti dia tidak melihat dan memberikan penilaian objektif berdasarkan data yang telah diprogram menggunakan bias manusia. Jadi, maksud objektivitas itu dia nggak ada lihat-lihat orang. Misalnya, misi apa nih yang tanya sama komputernya? Kalau tahu lah, nggak kayak gitu. Jadi semua orang bisa tanya sama si AI tadi. AI itu banyak ya programnya. Lanjut, efisiensi tanpa batas, bekerja tanpa lelah. Jadi mau tengah malam kita bangun, kita buka HP, kita cari misalnya di Google, itu dia langsung siap ya. Nggak ada saya ngantuk nih, Google-nya ngantuk, nggak ada kan, langsung siap ya. Efisiensi tanpa batas satunya. Lanjut, ada keterbatasannya, terbatas pada program yang telah dibuat, tidak dapat menyerap masukan di luar itu tanpa pembaharuan algoritma atau data baru. Jadi yang ditanya itu harus sesuai dengan yang sudah dimasukkan datanya ke dalam program itu sendiri. Misalnya permainan kemarin Google Map, kita dibuatnya kode yang kita masukkan itu salah, dia nggak masuk kan? Nah itu namanya keterbatasan. Lanjut ya. Nah selanjutnya ada mesin cerdas versus mesin cerdas. Apa bedanya? Mesin cerdas itu dapat belajar, beradaptasi, dan mengambil keputusan berdasarkan data dan pola yang ditemukan. Yang kedua, mampu meniru penalaran manusia bahkan dalam situasi yang tidak terduga. Contohnya ada ChatGPT yang mampu berinteraksi secara alami dan memahami konteks percakapan. Sedangkan mesin cerdas itu maksudnya itu adalah hanya menjalankan perintah gratis tanpa kemampuan belajar atau adaptasi mandiri. Fungsinya terbatas pada apa yang telah diprogram secara eksplisit. Contoh, kalkulator biasa yang hanya menghitung operasi matematika sederhana sesuai input. Nah, jadi di sini contohnya ada dua nih. Nah, kira-kira yang pertama ada smartwatch ibu. Smartwatch ibu ini masuk ke mesin cerdas atau mesin non cerdas kira-kira? Mesin cerdas. Ya, mesin cerdas bisa. Kenapa mesin cerdas? Karena dia bisa digunakan untuk apa aja nih? Jadi ini mesin smartwatch ini bisa digunakan untuk mendeteksi detak jantung ibu. Jadi kalau ibu olahraga, ibu juga bisa pakai smartwatch. Jadi dia tahu berapa langkah ibu jalan juga, terus denyut jantung ibu. Nah, dia tahu. Terus kalau ada orang telepon juga dia bisa bunyi. Jadi ini yang dimaksudkan AI. Maksudnya dia lebih lengkap lagi yang dia ketahui. Tapi kalau speaker ini cuma digunakan untuk apa ya speakernya? Pembesar
tantangan dan etika pemanfaatan AI generatif di sekolah. Jadi yang pertama itu plagiarisme dan kejujuran akademik. Yang kedua privasi data siswa. Yang ketiga keadilan akses. Jadi ada etika pemanfaatan AI untuk kita. Ada etika-etika yang harus kita penuhi. Yang pertama kita harus jujur untuk menggunakan AI. Bukan AI itu digunakan untuk sembarang. Misalnya untuk yang nggak penting itu nggak boleh. AI itu harus ada kejujurannya. Yang kedua privasi data siswa. Jadi kita harus data kita itu harus kita sembunyikan atau kita privasi. Nggak boleh tersebar luas. Yang ketiga yaitu keadilan akses. Memastikan semua siswa mendapat manfaat tanpa diskriminasi teknologi, mencegah kesenjangan kita. Jadi semuanya itu bisa pakai AI itu ya. Nah, kesimpulannya AI sebagai mitra pendidikan masa depan. AI bukan pengganti guru, tetapi alat bantu yang memperkaya proses belajar mengajar. Pemanfaatan AI harus bertanggung jawab dan beretika untuk menciptakan lingkungan belajar yang adil dan efektif. Mari bersama-sama mempersiapkan generasi masa depan yang cerdas dan bijak dalam menggunakan teknologi AI. Nah, dari AI tadi, siapa kira-kira yang membuat AI itu? John Waker itu yang pemula dia. Nah, setelah seterusnya itu siapa yang buat? Ya, siapa yang buat? Kita kan, manusia yang buat kan? Nah, kenapa bisa dibuat sama manusia? Karena kita mempunyai otak. Ya, mempunyai otak. Sedangkan otak kita itu diciptakan oleh siapa? Oleh Allah. Tetap jangan lupa siapa yang menciptakan kita. Ya, Allah. Kita harus bersyukur bukan gara-gara kita ada ini. Gampang kali semuanya bisa kita akses. Kita mau cari pembelajaran bisa, semua bisa. Kita mau lihat di luar negeri, nggak perlu kita pergi ke luar negeri, kita juga bisa melihat melalui AI. Tapi jangan lupa siapa yang menciptakan itu semua adalah Allah yang kasih ilmu untuk kita. Makanya kita bisa. Barangkali nanti suatu saat kalian bilang penerusnya pembuat AI. Bisa jadi nanti bukunya itu nggak perlu kita ini. Memang terimi sendiri. Tinggal kita ketik mau halaman 50. Nanti keluar sendiri ya. Terbuka sendiri 50. Bisa jadi kan otak-otak kalian ini yang bisa membuat AI itu sendiri. Nah, jadi mulai sekarang apa disuruh? Belajar yang giat biar masa depan kalian itu cerah, bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain. Nah, bermanfaat nggak AI itu untuk kita? Bermanfaat sekali kan? Dengan AI itu kita bisa membantu semua. Oh, hari ini kayaknya bentar lagi hujan nih. Waktu dia hati ini hari ini hujan. Jadi nggak usah keluar mana-mana, nggak usah jalan-jalan. Hujan, tahu kita. Jadi bermanfaat sekali. Nah, tugas kalian hari ini adalah kalian akan membuat menempel gambar tentang mesin cerdas dan non cerdas. Tadi udah tahu kan mesin cerdas dan non cerdas kan? Nah, sekarang ibu minta kalian untuk mengklasifikasi mesin cerdas dan non cerdas. Di sini ibu punya KKPD 24, satu tabel, satu lagi adalah gambar. Gambar ini kalian tempel ke dalam tabel ini. Bu, satu kelompok dua lembar. Nah, coba yang kelompok 5 nggak usah lagi menghadap karena kalian cuma bertiga. Yang lain menghadap ke kawannya. Dinda ke belakang, Adizar ke belakang, Alia ke belakang, Dinda ke belakang. Nah, keluarkan gunting dan lem. Waktunya nggak lama ya. Lem guntingnya yang nggak bisa ada yang mau kan? Ada yang mau makan kelompoknya? Tanggung jawab.
Ibu dulu ya, kerapian, kekompakan, tulisannya yang bagus. Namanya Lempok, ditulis nama Lempok jangan lupa ya. Ada kucing. Yang ada.